Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga ngerempiok. Sebagai mbak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya daya upaya, tentu kita harus bersyukur sebelum kita memulai sesuatunya. Dan kita selalu berusaha, selalu berdoa agar bunga-bunga ini menjadi buah. Dan kita sebagai manusia itu hanya punya pengamatan-pengamatan, berusaha untuk atas anugerah ini kita berikan teknik-teknik, kita pelajari, kita analisa dengan baik agar kita saling memberi manfaat. Baiklah sahabat semuanya, kita simak tutorial bagus bagaimana cara merawat setelah bunganya tumbuh banyak. Oke sahabat semuanya, salam selalu bertanam. Ketika kita punya tekstur batang yang seperti ini, jadi ini sudah agak besar batangnya, bunganya juga alhamdulillah ini banyak. Juga demikian, ini bunganya juga calon bunga banyak, dan kita punya tekstur ini sudah berusia 14 tahun. Kita tetap lakukan rawatan vegetatif, juga teknik-teknik yang sering Bagus berikan. Juga ini kawan, ini juga banyak bunga dan calon-calon bunganya, tetapi kita belum melakukan rawatan vegetatif yang sesungguhnya, maksudnya belum, baru di polybag saja, juga sudah rawatan vegetatif tapi belum sampai tahap ke selanjutnya. Nah, yang perlu kita bicarakan adalah ini karena bagaimana merawat tanaman jambu air di pot dengan tekstur batang yang kecil tetapi bunga ngerempiok. Nah, seperti ini kawan. Nah, alhamdulillah sangat banyak bunganya. Tentu hal ini kita ingin agar ini menjadi buah. Ini kawan, ini pernah, karena ini dua ranting ke bawah 180 derajat, saking banyak buahnya. Maksudnya Bagus tuh ingin mengupload ketika menjadi buah. Kira-kira baru ada rencana mengupload, ini patah rantingnya karena buahnya terlalu banyak. Nah, kita tidak usah bicarakan sesuatu yang hilang, yang patah. Ternyata ranting di bawahnya keluar bunga seperti ini. Dan jenis jambu ini kawan, kita tidak bisa menyebut. Ini jambu hijau, warna hijau walaupun sudah masak, tetapi banyak tumbuh di sekitaran kita, di lingkungan kita. Itu memang terkenal bunganya itu sangat banyak. Nah, kenapa harus Bagus lakukan pembungkusan seperti ini? Baiklah sahabat semuanya, kita simak. Kita telah banding-bandingkan dengan situasi dan kondisi pada tabulan pot yang lain. Baiklah kawan, kita simak bersama-sama. Nah, ini karena lokasinya sempit jadi agak tidak jelas sekali. Ini kawan, kita buka seperti ini. Ini kenapa harus Bagus lakukan tutup plastik. Ini tekstur batangnya itu masih kecil, lagi usianya itu belum 1 tahun, sudah 3 kali berbuah. Belum 1 tahun, jadi pembuahannya maksudnya 3 kali itu susul menyusul. Pernah patah. Nah, ini kita lakukan rawatan vegetatif karena tekstur yang kecil. Nah, sedangkan ini ada polybag, kita masukkan, cukup oksigen, rawatan vegetatif. Nah, berhubung bunganya seperti ini kawan, kita lakukan pembungkusan tuh hanya saat malam hari. Kalau sudah siang hari kita buka. Tujuan Bagus itu apa? Bukan apa-apa. Jadi menghindari hujan yang terlalu berlebihan. Nah, kita tahu kawan, ketika hujan berlebihan itu namanya hujan itu adalah anugerah. Ini bisa rontok, tetapi setelah rontok tuh akan memunculkan bunga baru kembali. Nah, kita sebagai manusia kan cuma berusaha. Jadi agar ini tidak terlalu terguyur hujan, tidak usah menunggu bunga itu menyusul, bunga yang ini menjadi buah. Nah, itu usaha kita. Walaupun apapun juga namanya hujan itu anugerah, kita wajib mensyukuri. Kena hujan rontok akan tumbuh tunas, akan tumbuh bunga kembali. Tetapi kita sebagai manusia cuma berusaha, kita hindari hujan karena tekstur yang masih kecil. Kita tutup seperti ini kawan, jadi kita tutup terutama pada malam hari atau siang hari. Kalau terkena ada mau hujan deras, kita bisa tutup seperti ini. Jadi air hujan tidak masuk ke dalam tempat polybag atau pot. Jadi kita tutup seperti ini kawan.
Jadi kita brongkos seperti ini agar air hujan itu tidak masuk ke tempat media dari jambu ini. Dan kita brongkosnya juga tidak terlalu rapat. Jadi yang penting bawah-bawah ini oksigen bisa masuk sehingga ini terpenuhnya oksigen. Jadi brongkosnya yang penting tidak terkena air hujan, bukan dalam arti rapat. Kalau rapat terjadi panas penguapan, bunga bisa rontok. Nah ini sekiranya akan turun hujan deras, itu saja. Nah ini penting kawan. Nah kenapa Bangkus ini lakukan pada tanaman yang seperti ini? Karena ini kebiasaan Bangkus itu seperti itu. Bunga ini akan rontok banyak hujan, tetapi setelah rontok akan berbunga kembali. Nah maksud Bangkus tidak usah bunga ini rontok. Jadi sebelum rontok itu sudah jadi buah, itu maksud Bangkus. Nah seperti ini yang sebelah Bangkus tidak melakukan pembungkusan karena ini tekstur batangnya sudah kuat. Juga demikian kawan yang ini tidak lakukan pembrongkosan area media ini karena memang teksturnya sudah kuat. Jadi seperti ini juga tidak Bangkus lakukan pembrongkosan ini karena tekstur batangnya itu masih kecil. Lagian usianya itu belum genap 1 tahun. Jadi untuk menghindari air hujan saja. Tapi ingat kawan, ketika membrongkos jangan sampai kekurangan oksigen. Jadi sekiranya oksigen bisa lancar. Nah kita lakukan biasanya tuh kalau malam hari sekiranya mau turun hujan deras agar bunga-bunga yang ada di sini itu cepat menjadi buah. Tidak usah kita menunggu bunga susulan rontok lagi, tidak usah. Ini yang pertama, tutorial Bangkus yang pertama. Yang kedua kawan, ini adalah umum yang kita ketahui. Sahabat semuanya, jika ada benih yang perlu diingat ketika bunga banyak, itu kita sentuh saja daunnya. Kalau daunnya itu kaku kawan, kita sentuh mudah rontok, itu berarti bunganya akan rontok, sulit menjadi buah. Nah karena kadang-kadang itu salah perawatan, kita kadang-kadang merawatnya itu overdosis dengan sistem atau pemupukan tertentu. Nah kalau ini kuat sekali, tidak, bunganya tuh lemas, maksudnya daun-daunnya tuh lemas, daunnya tuh lemas, tidak kaku. Jadi kalau daun-daun kaku kita sentuh seperti ini akan rontok daunnya, juga akan rontok bunganya. Biasanya insya Allah kalau Allah menghendaki ini akan menjadi buah. Karena ranting yang atasnya yang patah itu juga sangat banyak. Sebelum Bangkus upload itu sudah patah duluan, jadi nggak jadi. Ya seperti ini. Jadi jangan sampai daun itu kaku. Biasanya daun kaku itu terlalu overdosis terhadap sesuatu hal. Rawatan kita. Banyak bunga, tapi kalau daun kaku itu bunganya juga akan rontok, daunnya juga akan rontok. Nah itu membahayakan bagi perakaran kawan. Semoga saja merawat itu bisa seimbang. Inilah yang dimaksud Bangkus. Adanya rawatan vegetatif, pemupukan hijau daun, air yang cukup, matahari yang cukup, perundukan 180 derajat itu akan membantu tanaman. Untuk pembungaannya juga pembuahannya itu akan lebih baik karena tempatnya di pot. Nah kalau tekstur seperti ini kawan, kita bisa menempatkan di lahan manapun, yang sesempit manapun. Dan tentu kalau sudah pada siang hari, pemberongkosan ini harus kita buka. Kalau sampai pemberongkosan itu kita buka, sekitar media kekurangan oksigen, yang terjadi apa kawan? Akan panas dan terjadi kerontokan pada bunga. Nah tentu kita memborongkosnya juga yang penting oksigen terpenuhi, jangan sampai oksigen tidak bisa masuk. Nah ini kita lakukan pada tekstur batang yang kecil, menghindari curah hujan yang berlebihan. Demikianlah sahabat semuanya, perlu Bangkus ulang sekali lagi. Jadi kita itu yang tahu tentang bagaimana baiknya tanaman kita agar sukses tidak ditabu lampau itu sebenarnya kita sendiri. Oleh sebab itu jangan karena kata Bangkus, jangan karena kata siapa. Boleh teknik-teknik semua itu menjadi ukuran, menjadi patokan kita untuk merawat. Tetapi kita sendiri harus melakukannya. Setelah kita sendiri melakukannya, kita itu akan tahu situasi kondisi tanaman kita, apa yang kita butuhkan. Baiklah sahabat semuanya, sekali lagi salam bunga ngerempiok. Semoga selalu semangat untuk bertanam. Dan kita semuanya mensyukuri
bunga-bungaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua itu akan bersemi indah. Semua akan berbunga, semua akan mekar indah itu sesuai pada saatnya tiba. Akhirul kata Bang Gus, sekiranya ada kata kesilapan yang kurang berkenan, Bang Gus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga ngrembyok.